aku bisa melihat dengan kedua mataku. Kedua mata. Oh. It's all about the money. Iya, It's money. all about the dem. Jadi nyanyi. Iya. Ya kan, kalau udah money kan, akidah bisa terjual. Akhirnya pulang ke Indonesia, mereka sudah bawa misi ya dari foundation yang sudah memberikan gaji setiap bulan, transferan untuk sebarkan 3 paham ini, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Itu kan radikal kan? Wah. Ini Ayolah, narasumbernya radikal. Hati-hati kalian. Kenapa gue nggak terlalu suka cerita tentang gue? Karena gue lebih suka cerita tentang gue dan komunitas gitu. Maksudnya komunitas gue ini. Karena menarik ini. Ya. 3 virus inilah yang merusak negara terbesar Muslim terbanyak gitu ya. Indonesia ya. Indonesia, yang menyebabkan anak mudanya tidak menjalankan Islam secara kafah. Betul. Adalah 3 virus pemikiran ini. Betul. Setelah gue pelajari, kenapa harus ada yang mengcounter si jaringan Islam liberal ini? Ternyata, mereka adalah agen yang menyebarkan 3 virus pemikiran: sekularisme, pluralisme, liberalisme. Dan mereka mendekatinya ke pop culture. Salah satunya lewat artis-artis film, Betul. seniman, musisi. Sampai akhirnya ke yang paling frontal tuh ke stand up comedian. Jadi buat stand up comedian ya berhati-hatilah gitu ya. Hati-hati ya. Gue berani ngomong kayak gini karena memang sudah terjadi. Ya, Banyak stand up comedian sekarang yang menganut pluralisme dan menganggap pluralisme adalah sesuatu yang yang harus dianut oleh umat Islam di Indonesia. Ya. Nah, ini mengerikan, padahal kita harus menganutnya pluralitas. Pluralitas itu adalah kita mengakui bahwa perbedaan ini adalah sebuah keniscayaan, sesuatu yang pasti ada perbedaan itu, sudah fitrahnya. Cuman untuk urusan akidah kita kan nggak boleh campur-campur. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Bab toleransi sudah selesai. Islam teh. Ku baru dakjil diacak-acak deui. Nggak apa-apa kita sholat di gereja, nggak apa-apa kita merayakan agama lain bersama-sama gitu. Nggak bisa, itu bab akidah. Bab akidah mah kita ada pagernya. Tapi untuk bab kemanusiaan, humanity, oke lah. Kita kalau ada orang yang di luar agama kita terkena musibah, kita bantu kok. Sosial berarti iya. Tetangga sakit juga kita jenguk kok gitu. Yang beda agama gitu kan, relax dari dulu. Nah, ketika ada si Jill ini, bab toleransi, si mindsetnya, point of view-nya diubah. Seakan-akan yang tidak merayakan Natal bareng-bareng adalah Muslim yang intoleran, gadis keras, kadrun, anti kebinekaan, apalagi tuh banyak tuh ya, sampai ke bawah-bawahnya gitu kan. Nggak tahu lah istilahnya apa semua, yang itu dirangkum semua, akhirnya muncullah sekarang ya orang-orang dengan yang wajah-wajah baru selain Jill ya. Kayak siapa aja? Bercanda. Sebut aja lu denger itu aja udah pada mental semua kan. Iya. Udah. Kalau gue jelas maksudnya terang-terangan aja karena dia pun terang-terangan dengan kebatilan, gue harus terang-terangan dengan kebenaran. Betul. Jadi Andi Armando gitu kan, Denny Siregar kan, Haridra Coki gitu maksudnya kan. Coki yang gua tahu itu stand up comedian. Jadi berarti gini dong Ojay, berarti mereka ini yang seolah-olah berusaha ya memasuki pikiran-pikiran pemuda-muda dengan logik gitu. Jadi udahlah beragama sesuai, seolah-olah udah beragama sesuai sama nafsu Anda. Iya. Kalau nggak bisa ya udah ada kok salat tobat aja dulu. Nah, itu yang terjadi ternyata kalau kamu. Jadi itu dimainkan di situ. Nah, ketika gue gabung jadi balik lagi ke pertanyaan tadi ya. Ketika gue akhirnya bergabung dengan Indonesia Tanpa Jill karena gue sepakat bahwa Islam ini nggak boleh dicampur adukan dengan 3 virus pemikiran tadi. Disitulah ujian hadir, di mana lingkungan gua yang memang anak muda gitu ya, masih banyak yang terkontaminasi pemikiran 3 virus pemikiran itu tadi secara nggak sadar. Ada yang sadar, ada yang nggak sadar. Banyak yang nggak sadar. Banyak yang sadar apa yang nggak sadar nih?
Ya banyak yang nggak sadar, ya. Jadi liberal tanpa sadar, gitu. Sekuler tanpa sadar. Gue juga termasuk kayak gitu dulu. Jadi gue nunjuk diri gue. Jadi gue muhasabah diri dulu juga. Gue scan diri gue. Ternyata gue ada virus itu. Pemikiran gue ada. Oh iya dulu gue pernah mikir gini. Oh iya dulu gue pernah mikir gini. Oh ini sekularisme. Memisahkan negara dari agama di kehidupan sehari-harinya. Sampai ke kehidupan sehari-harinya pun dipisahkan. Jadi agama itu hanya ditempatkan di musola, hanya ditempatkan di sejadah, hanya ditempatkan di pesantren. Keluar dari situ, anak muda selalu ngomong apa? Sudah, jangan bawa agama. Betul. Lu nggak seru, lu nggak asik lu. Nah disitulah agama jadi disimpan cuma di situ, di sejadah, di musola. Nah terus ngapain gua beragama kalau gua keluar rumah terus jangan bawa agama? Betul. Agama gua mau taruh di mana? Berarti gua kalau keluar rumah gua murtad dulu gitu kan. Kan gelo gitu kan? Iyalah, berarti itu apa gitu mah. Kalau lu berpikir waras, berpikir clear gitu kan, berarti seperti itu. Yang diinginkan anak muda itu seperti itu. Jadi di rumah sholat, di luar ya amburadul gitu kan, pacaran, dugem segala macam gitu kan. Walaupun sedangkan nih kamu saya sedangkan gue lihat sendiri nih dari public figure gue pernah ngedengar ada satu public figure dia bilang gini, saya mah ibadah walaupun saya udah mualaf, nggak usah di media kata dia. Ya saya cukup di belakang aja. Gue mikir gini, ini orang dia tuh artis gitu, public figure. Ya orang nggak bakalan tahu aktivitas di belakang layar gitu, belakang layarnya dia. Harusnya dia menunjukkan kebaikan di depan layarnya dia karena dia punya media, dia punya ini. Jadi kayak gini tuh agama buat dirinya sendiri, padahal agama sendiri harus tersebar. Itulah gitu, yang diinginkan oleh penjajah Belanda pada dahulu. Ibadah, Islam hanya boleh di ranah ibadah, tidak boleh di ranah lingkungan sosial, politik, tidak boleh di ranah ekonomi. Kalau masuk ke ranah itu mereka taringnya keluar, gitu kan? Gitu kan? Iya, dibikin rileks aja ngobrolan. Oh ini obrolan biasa kok, sejarah gitu kan. Kalau lu melek sejarah, lu pasti tahu gitu kan. Apa yang tidak diinginkan penjajah itu, yaitu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tauhid itu ditekan terus sampai hanya ke ranah musola. Wah, nggak boleh ke ranah sampai ke ekonomi, ke politik apalagi. Mereka akan angkat senjata kalau sampai ke politik. Sekarang juga udah pada pem, ya kan? Nah inilah yang terjadi sekarang. Tapi ini ujian umat Islam. Nah begitupun ketika gua bergradasi dari yang tadinya terkena 3 virus pemikiran itu sampai akhirnya mulai mengubah yang tadinya gue memandang kehidupan memakai kacamata liberalisme, sekularisme, pluralisme sebagai anak muda, sebagai muslim, akhirnya gue ubah cara pandang gue memakai kacamata Islam. Dan disitulah hak dan batil sedikit demi sedikit seiring keilmuan yang gue pelajari semakin clear, semakin jelas. Jadi istilahnya gue kalau naik mobil dulu hujan deras nggak pakai wiper, hajar-hajar aja, tabrak semua orang. Tapi ketika gue mulai belajar, oh ini tuh gini, adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal. Ini, wah, gue belajar, wah bodoh banget gue dulu segala macam. Tidak. Berarti secara langsung ini dia memfungsikan yang seharusnya difungsikan seperti tadi itu kan. Benang kusut yang ada di otak gue, akhirnya gue rapihin lagi satu-satu. Gitu kan. Ini kesini, harusnya yang ini tarik kesini. Kalau ke sini, salah. Berarti ada salah juga dalam hijrah itu kita pernah melakukan trial and error. Berarti ketika kita nyampain ini, kita nggak boleh kayak gitu. Nanti dia sakit hati, ya kan? Berarti kita harus pakai cara yang lain nih. Siasahnya gimana? Oh, ini dulu yang ditarik. Baru keluar tuh ikatannya. Gitu kan. Jadi semua dirunut lagi, dirapihin lagi. Ya mudah-mudahan dalam proses merapihkan itu, kalaupun saya dipanggil, saya dalam proses merapihkan semua yang saya dulu kacau balau itu, mudah-mudahan ya, karena ada kisah juga kan dulu ya, orang yang sudah membunuh 100 orang, ketika dikasih jalan untuk menemui guru untuk belajar Islam dan niatnya sudah lurus, dia di tengah jalan meninggal, qadarullah ya masuk surga ternyata. Iya betul. Karena itu belum ngapa-ngapain loh. Iya. Belum ngapa-ngapain. Ustadznya itu belum innalhamdulillah, belum kayak gitu. Belum buka di belum. Assalamualaikum aja belum. Baru menuju. Iya. Betapa sayangnya Allah sama kita gitu kan, yang mau menjemput hidayahnya, karena hidayah itu kan dijemput
ini hidayah nih, lampu apa segala macam kalau kita berpikir, karena manusia Muslim itu kan orang-orang yang berpikir. Makanya kita harus menggunakan pikiran kita untuk mengetahui kekuasaan Allah gitu kan. Jadi ya itulah yang menjadi fitrah kita kan, setiap bayi yang lahir di muka bumi ini kan fitrahnya Islam. Ya, nanti yang menjadikan mereka Muslim, Yahudi, Majusi, ya Nasrani dan lain-lain itu orang tuanya. Ya, makanya kan ada orang mu'alaf tuh karena memang bayinya tuh ada fitrah gitu kan. Ada fitrah yang memang dia dapat chip untuk tetap mencari the truth gitu, kebenaran gitu kan. Walaupun yang mungkin dari lahir Muslim juga dulu chipnya nggak nyambung gitu, salah chip. Jadi fitrahnya haus nih. Lu nggak gitu deh harusnya gitu kan. Fitrah lu nggak gini gitu kan. Ya, dalam hati gitu kan, kalau bahasa relaxnya kayak gitu kan, lu harus cari chip yang benar gitu kan. Nah, disitulah gue mulai gitu. Berarti kamu cari ini hijrahnya gitu ya, hijrahnya mengenal Islamnya segala macam akibat dari proses pikir sendiri. Ya, berpikir. Bukan dari ajakan gitu, bukan dari. Bukan. Jadi ketika gue udah mulai berpikir, udah mulai menampakkan berani keislaman gue di sosmed, baru ada ajakan. Gitu. Dan orang-orang mungkin, wah hijrah ada nggak sih yang kaget? Hijrah. Ya biasanya di Twitter kan gue dulu aktivis Twitter banget gitu. Bukan aktivis sih, cuma itu mau gawe gitu ya. Lah gitu ya, sering ini main. Gue hampir tiap menit nge-tweet. Oh iya? Mandi dulu. Cuman gitu doang. Hal-hal yang bodoh lah gitu. Bikin orang ketawa dan bikin orang unfollow gitu kan. Apa sih ini mukanya saya semua di timeline gitu kan. Gue emang gitu, emang cuek orangnya. Lu mau follow mau unfollow terserah. I'm punk rocker gitu kan. Dulu kayak gitu kan. You're not punk gitu. Kalau lu unfollow gue berarti lu nggak punk gitu. Gitu. Jadi ya akhirnya disitulah yang tadinya gue nggak jarang nge-tweet tentang hadis apa segala macam, gue mulai berani tuh. Innal a'malu binniyat apa gitu. Hadis riwayat ini tuh. Saya kemana nih? Ada yang komen nggak? So Ustaz lucu. Salim sebener lu gitu. Yang no mention sih ada lah beberapa. Cuman gue juga nggak terlalu adalah. Juga kan ya emang. Bagian you have to take your own risk when you choose your path gitu kan. Ketika lu menentukan jalan lu harus ngambil resiko apapun itu ya. Ketika gua dibully, ketika udah ikutan Indonesia Tanpa Jil apalagi ya, gua sampai dicari di Bandung siap sama untuk resiko terbesarnya ya. Sama orang-orang yang mungkin berpaham seperti liberal itu. Gua dicari, wah pokoknya di Twitter juga sampai dibikin cool tweetnya sampai dihancurin tuh. Apa nih college star apa gitu sampai usaha gua pun diceng-cengin sama mereka gitu kan. Sampai ya gua lihat, come on man, lu sarjana, lu SMA-nya bagus gitu, di SMA favorit. Kok gini ya? Di situlah gua sadar bahwa janganlah berekspektasi sama orang yang seakan-akan cerdas, pintar gitu kan, profesor, sekolahnya di tempat yang bagus segala macam. Tapi kalau keimanannya dan ketauhidannya kepada Allah nggak ada di situ, jadi salah dia menggunakan ini ya. Men, orang pintar banyak gitu kan, tapi orang pintar yang baik ya, yang menggunakan kepintarannya gitu ya untuk di jalan Allah itu ya masih dibutuhkan banyak sih sekarang ya. Benar. Jadi gue takut gitu jadi orang pinter tapi nggak di jalan Allah gitu. Nah inilah yang gue terus berpikir seperti itu gitu. Sedangkan gini nggak bisa gue kemarin tuh sempat nyari-nyari kan ya di internet, ternyata si yang disebut NASA ini gitu ya, disebut NASA ini orang-orang yang berpikir dengan logika lah gitu. Pokoknya penciptaan apa segala alam semesta ini tuh bahkan mereka bilang gini, mereka tuh bahwasanya kehidupan kita ini katanya ada yang memegang. Kalau gue dengar dalam hati ya Allah lah. Tapi mereka ini seolah-olah yang mengontrol kita ini adalah sistem dan ada pengendalinya. Pengendalinya ini harus ditemukan. Kok mereka ini memiliki kepintaran tapi mereka ini berkutat di hal yang mereka sendiri tuh bodoh gitu sebenarnya gitu. Mereka tuh nyari hal yang sebenarnya mereka tahu tapi kok nggak mau ya. Apakah itu yang kayak liberal juga kayak gitu kan pasti mereka mikir. Dia ada di lingkaran labirin pemikirannya gitu. Sedangkan kalau kita kan basicnya adalah Islam itu berserah diri. Ketika kita berserah diri pada Allah dan mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ya sudah. Berarti tuntunan kita ikuti Al-Quran dan sunnah Nabi kan, hadis-hadis Nabi. Karena kenapa yang diikuti Nabi?
karena dia utusan Allah dan manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi kan Nabi Muhammad SAW. Kemaksuman itu selesai, ya, kesempurnaan manusia itu selesai seiring wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita harus belajar kepada yang ada kesempurnaan di situ. Dan di situlah Nabi Muhammad SAW kita harus merujuk ke sebaik-baiknya manusia gitu kan. Jadi ya udah, kalau saya sih simpel mikirnya, berarti dulu kan kita nyari isme gitu, wah Karl Marx nih bagus nih, wah Lenin nih, gitu. Tapi nggak juga ya, setelah terjadi ini gini-gini, ini yang ini otoriter, yang ini gini-gini, yang ini kapitalis jadi. Naon gitu ya, gitu kan, kayak simpen lah, gitu kan. Cari lagi sejarah kan, taunya rootsnya ternyata, sampai ke buku orang terbaik di dunia aja kan, yang bikinnya orang kafir kan, menempatkan Nabi Muhammad SAW itu pertama. Mereka pun mengakui ya. Kenapa teh eta tiba heula gitu kan, rujukan teh gitu. Kita jauh-jauh kemana dulu gitu, yoga dulu gitu. Juga. Sampai akhirnya berterima kasih juga nggak ke Allah tapi ke semesta gitu kan. Kita nge-tweetnya terima kasih semesta gitu kan. Mestakung gitu kan, semesta mendukung hari ini gitu kan. Terus kalau kita sial, semesta nggak mendukung gitu kan. Dan orang-orang sekarang kebanyakan mereka tuh lebih kayak apa ya? Bikin quotes nih. Iya. Seakan-akan kan jadinya. Iya, jadi apalagi ada foto di pinggirnya gitu kan. Terus ada quotation gitu kan. Gue pernah sih dibikin kayak gitu sama orang tapi gitu. Gue nggak bikin sendiri gitu. Melon ditemukan oleh Bob Sadino. Allah bilang sama orang. Ini apa? Bandung tercipta karena Tuhan sedang tersenyum. Ini baik. Gue bilang aja nggak dalam hati. Allah aja itu dia bikin Quran. Bawahnya Quran surat bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia malah mengakui dirinya. Ini udah barusan emangnya. Jadi ya ini banyak distorsi di masyarakat itu karena itu. Yang pertama adalah ketidakfahaman tentang din ini. Ya, yang kedua memang ini tugas juga untuk orang yang berilmu untuk eksis, menyampaikan ilmunya di sosial media. Karena orang-orang kayak gua dulu gitu yang unyu-unyu di Twitter gitu kan. Mandi dulu terus yang pakai emoticonnya tuh yang lucu-lucu gitu. Gua mah kan kayak gitu ya. Ini rocker macam apa gitu kan, ada banyak unfollow kan gitu. Ada kita berapa persen follower rockers tuh udah males gitu karena si Ucetnya gini gitu. Ya itu sebenarnya tugas juga, jangan kita juga terus melihat kekurangan orang gitu ya. Tapi ternyata banyak orang-orang berilmu yang tidak menyampaikan ilmunya dengan merata gitu kan. Sampai akhirnya distribusi ilmu itu hanya tertahan di orang-orang lingkaran circle mereka aja. Nah itu harus jadi PR juga ya buat orang-orang yang sudah berilmu, sudah belajar, sudah LC, pakai segala macam gitu, gelar gitu kan. Kalau gua kan LC-nya kan langsung curhat kan kayak gini. Langsung curhat, LC, oral culture LC tapi langsung curhat. Bukan license ya. Jadi ya perhatikanlah orang-orang kayak kita nih yang fakir ilmu ini butuh banget. Tapi alhamdulillah sekarang orang-orang berilmu sudah melek, anak-anak mudanya udah bikin konten-konten Islami, sampai TikTok lahir pun ada konten Islami di situ gitu kan. Ada. Kalau menjoget? Iya. Ingat banget tuh dulu ada teman yang bikin quotation gitu kan. Masa ada orang dakwah di Instagram gitu kan. Awal-awal Instagram kan masih foto-foto yang keren-keren gitu, bagus-bagus. Karya-karya lah gitu. Tiba-tiba ada dakwah itu masuk. Mereka yang sekuler kan apa sih gitu kan. Nggak bisa, harus datang. Iya, semua harus gini nih gitu kan. Ya nggak bisa gitu kan. Ya istilahnya dakwah tuh harus masuk ke semua lini, semua pintu ya. Karena itu tugas kita untuk menyampaikan risalah ini yang memang ya menyampaikan kebenaran itu ada resikonya. Jadi kalau ngomongin ujian hijrah tadi ya ujian tuh bukan hanya sekali, bukan hanya dibully, dicari orang, mau dibunuh apa segala macam, enggak. Sampai sekarang pun ujian ada. Bahkan ujiannya tuh akhirnya sama diri sendiri juga. Apakah kita melakukan kemaksiatan ketika sendiri gitu kan. Itu ngeri ya. Itu akhirnya lebih ke kerucut lagi. Yang tadinya dari orang-orang kerucut lagi terus. You are. Asli. Kalau tantangan terbesar lu adalah diri lu sendiri gitu kan. Akhirnya dan gua gua kadang-kadang ya ada hal-hal yang memang ketika sendiri itu ternyata itu adalah sebuah perbuatan dosa gitu kan.
Nggak usah ngebayangin apalah. Banyak ya, Iya. karena nggak itu doang kan. Emang apa itu? Dia ngelakuin nggak ya? Iya. Kalau dari mata ya, alhamdulillah untuk masya Allah. Akbar. Jadi gini nih yang kalau harus sebenarnya. disyukuri. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kalau misalnya kan ada tuh orang Hmm. bilang, wah alhamdulillah itu kayak menceritakan sendiri, udah dijaga pandangannya segala macam. Gue sendiri kadang mikir gini di topik sebelumnya tadi kamu saya bilang kalau kita ngelakuin kemaksiatan sendiri gitu kan. Iya. Gue aja nih kan nih, logikanya aja nih, udah nggak ngeliat nih, pengen ngelakuin apa juga harusnya mah lakuin aja gitu Iya. di kamar sendirian, Nah. tapi kok kayak ada yang mantau, kayak ada Iya, yang lihat, itu dia. bahkan di saat lagi sendiri orang mikir gue mikir kan, Hmm. orang-orang bilang gue nggak bisa ngeliat, padahal gue bisa bermain sama imajinasi gue sendiri, Iya, itu. gue bisa bikin sendiri, sendiri, wah berarti emang betul tadi, Apalagi sendiri. punya modal pernah dulu bisa melihat. Nah, gitu kan. Jadi ada referensi itu tetap ada. gitu. Tetap ada Dan itu jadi referensi. ujian buat Benar. antum juga gitu kan. Iya. Jadi memang ya cuman kita kan dikasih senjatanya ya, doa. doa. Nah, Doa adalah senjata. Kita manusia tuh pasti ada naik turun keimanan segala macam. betul. Bukan hanya kita, tapi yang ilmunya Tinggi ulama banget. apa segala macam tuh ujiannya lebih ngeri lagi bro gitu ya. Betul. Bisa sampai ada yang ditawari wanita apa segala macam gitu kan, ngeri ya. Dijebak gitu kan. Ada yang sampai kayak gitu, ulama dijebak di satu ruangan gitu. Pas lampu dinyalain jeder itu perempuan semua. Ngeri. Jadi ini memang nggak ada, maksudnya tuh never ending story sampai kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi memang ujian ini sampai sakratul maut kan, sampai sakratul maut aja setan masih masih diuji. Jadi gua mah ya Allah. dan- masih mengeluarkan taringnya gitu kan Iya, untuk gitu. membisikkan ayo apa, ya segala macam lah untuk bisa keluar dari keislaman gitu. Nah inilah yang harus kita jaga terus adalah jangan capek untuk berdoa. Betul. Karena doa adalah senjata bagi kaum mukmin kan. Hmm. Jadi itu aja sih pesan gue sih sama ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, kita harus setiap hari ya. Ya. Apalagi lagi hujan, lagi ini kan kita nggak tahu ya apakah kita hari ini mungkin beriman, mungkin besok udah Halo. bisa ngeri ya. Bisa aja. Apalagi ya gejala-gejala si mata satu itu udah mulai Wah, udah mulai. sangat-sangat terasa ya Sangat sekarang terasa gitu ya. banget, Nah, dan keheningan pandemi ini pun ini kan bahan renungan dan bahan persiapan ya. Persiapan. Kayak ciri-ciri kita. gitu ya, ini Kita harus menyiapkan. Mungkin Allah ngasih pandemi ini tuh untuk kita mempersiapkan diri gitu. Ya. Kalau insting yang saya punya mungkin ya mungkin saya salah gitu, Ya. mohon dikritisi. Ya ini waktunya kita mempersiapkan diri. Kita bercermin lagi sama diri sendiri kan. Pandemi itu banyak bikin orang nostalgia kan. Ya, ya. Kita ngeluarin masa lalu kita semua di sosmed. Dulu gue gini, dulu gue. Kita enak ya dulu bisa kumpul gini, bisa gini. Nah, runtunan flashback kita dari mesin waktu itulah istilahnya ya. Itu bab muhasabah diri kita tuh. Kita benang kusutnya yaitu dirapihin lagi sampai akhirnya kita istilahnya tuh pandemi ini tuh kita jadi kepompong dulu lah gitu. Ya, banyak juga yang gila kan. Iya. Jadi kita benar-benar pepereket gitu sampai akhirnya mungkin kalau nanti pandemi selesai ya kita udah bisa menebar keindahan kita. Ya, apakah kamu yakin ini akan selesai? Seizin Allah ya. Mudah-mudahan ada. Dulu aja selesai kok. Ada pandemi kan zaman dulu kan. Ya betul. Apa ya dulu tuh bukan zaman-zaman itu apa? Mars ya. Bukan polio apa sih itu tuh? Flu burung. Flu burung, terus apa lagi banyak lah pokoknya ya. Flu Singapura gitu kan. Flu harimau ya. Flu harimau banyak ini dia pernah kena nih kamu cai. Oh, iya? namanya. Flu harimau lagi dibaca-bacain Flu tulang. Flu tulang gitu. Dan mudah-mudahan nih kamu cai ya dengan adanya podcast ini, gue sih harapan gue sendiri pada Allah, orang-orang tuh bisa lebih terbuka nih atas obrolan tadi yang kita sampaikan ya. Karena apa jebakan-jebakan akhir zaman ini tuh, halus banget. Iya, benar. Halus banget. Jadi benar-benar kalau kata Rasulullah tuh yang benar terlihat salah, yang salah jadi terlihat benar. Iya, gitu. emang itu. Dan itu ujian kesabaran juga ya. Iya, benar. Sedangkan pahala kesabaran itu kan nggak ada batasnya. Dan Oh. itu harus kita ambil tuh. betul itu harus diambil. Ya, Harus diambil. kalau yang mau gue sampaikan sih sebenarnya dari beragam kisah hijrah yang gue sharing tuh, Ya. ya penilaian orang pasti ada yang gini gitu segala macam. berbeda-beda Tapi ya. yang mau gue sampaikan tuh lebih ke, hey, yang hijrah tuh manusia juga loh. Pasti suatu saat melakukan kesalahan dan jangan lu menaruh ekspektasi terlalu tinggi sama gue. Jadi ketika gue
bagi media itu dicap Ucai hijrah gitu, padahal sedang hijrah gitu kan. Lu jangan terlalu menaruh ekspektasi karena ujian itu, godaan itu akan tetap ada, dan khawatir gue satu saat melakukan apa yang tidak ideal bagi pemirsa gitu ya. Lu bakal kecewa dan bakal segala macam. Makanya kan kita hanya boleh menggantungkan diri hanya kepada Allah gitu kan. Dan yang gue minta di sini hanyalah doa dari yang nonton. Karena gue nggak tahu doa siapa yang dikabulkan. Mungkin doa gue tertahan karena gue ternyata masih bermaksiat sama Allah, ya kan? Betul. Ternyata doa dari yang nonton ini nih, yang hatinya bening-bening gitu kan, yang tahajudnya nggak putus-putus gitu kan. Nah mungkin doa dari yang nonton inilah yang membuat kita akhirnya bertetangga di surga. Jadi gue hanya bisa minta doa, mudah-mudahan gue tetap ikhtiar dalam keistiqomahan, dan mohon rangkul gue kalau gue ada apa-apa di depan nanti ya. Kalau misalnya gue futur atau apa, lu teriakin aja gue, Cai lu futur loh gitu kan, nah, gitu aja. Kalau gue seneng diradikalin, seneng gue. Karena gue juga salah satu yang hijrah karena ada yang teriak. Ya itu yang teriaknya diri sendiri kan gitu. Diri sendiri ada, dari orang lain juga ada ya, dari Twitter waktu itu. Yang gue dulu mengaku ini pernah di depan ormasnya. Oh ya, gimana? Dulu gue terkena ke bawah-bawah lah sama orang-orang yang membenci FPI. Wah, gimana itu? Zaman-zaman gue ya gitulah, pemikirannya masih ngaco gitu kan. Karena gue hanya menerima FPI dari media massa, mainstream. Dari media mainstream. Dan gue ke bawah-bawah tuh nge-tweet di Twitter apa gitu waktu itu. Dan akhirnya ada yang masuk. Gue FPI mau apa lo gitu. Cuma gitu dia doang. Langsung ngeper gue tuh, langsung lemes. Langsung jadi tulang lunak gitu. Guys. Lemes nih gue langsung lemes. Udah tau kan image FPI gimana waktu dulu gitu. Tapi ternyata setelah teguran pertama itu, teguran kedua dia super lembut. Lu kalau mau tahu tentang FPI, lu ketemuan deh, janjian sama gua gitu kan, segala macem gitu kan. Lu cari tahu gini. Jangan dari media massa, itu semua ya rekayasa yang luar biasa gitu kan. Padahal kalau mau sweeping segala macam kan mereka sudah melakukan prosedur gitu kan. Itu tapi resultnya dan ininya yang di capture gitu kan. Iya, yang pokoknya kayak premanismenya, rusuh-rusuhnya yang di sama kan, komunitas underground misalnya nggak mau juga kan yang di capture cuman yang mabuk-mabuknya doang. Betul. Ada kok yang baik, yang straight edge-nya ada kok gitu kan. Iya gitu, sama gitu kan. Dari FPI pun ya ormas isinya manusia semua. Betul. Ada trial and error. Betul. Sampai ke akhirnya menjadi ormas yang sekarang paling sering membantu banyak masyarakat gitu kan. Dari segi sosial. Nah itulah yang bagi gua, bukannya gua gimana ya, ada orang yang dakwah lembut tuh harus, ya memang harus gitu. Cuman harus pun ada yang tegas. Memang harus. Karena ada yang bebal orang tuh. Kayak gua nunjuk diri gua sendiri, ini gua lagi ngomongin gua gitu kan, ngegibahin gua diri sendiri, Cai lu udah gibahin gitu kan. Jadi gua ngelihat ya seorang Ucai ini tuh dulu double standar gitu kan. Masih pengen diakui salah Islam di KTP gitu kan. Tapi perilaku ya sangat-sangat tidak Islami gitu ya. Harus ada yang gitu kan. Bangun gitu kan. Iya gitu kan. Enggak gitu kok FPI. Oh gitu ya, gitu. Tonton ini deh. Oh iya gitu. Oh iya ya. Masya Allah. Akhirnya kan gitu kan. Ada ternyata mereka orang-orang yang dilembutkan hatinya sama Allah. Betul loh. Dan mereka orang-orang yang hanya ingin menggapai ridha Allah. Dengan cara seperti itu mereka. Karena mereka kan banyak dibenci orang. Banget. Berarti mereka nggak peduli dengan omongan orang kan? Sekali tidak peduli. That's punk rock. Iya. Maksudnya kalau dalam bahasa underground, dia lebih punk daripada punk itu sendiri kalau menurut gue. Maksudnya dia udah nggak peduli omongan orang lain. Mereka hanya peduli dengan ridho Allah. Udah, mereka hanya mencari ridho Allah, walaupun seluruh dunia membencinya. Tapi kalau mereka percaya ridho Allah itu turun, ya mereka tetap melakukan istiqomah, dan terbukti sampai sekarang mereka tetap istiqomah membantu masyarakat, menolong yang kesusahan. Ya itulah yang akhirnya gue sadari bahwa ketika lu membenci sesuatu, kenali dulu yang lu benci. Gitu. Iya betul. Itu aja sih. Benar. Nah jadi
Oke lah ya, Kang Ucai, banyak banget tadi obrolan kita dari Kang Ucai sendiri, Rocket Rockers, Pengang Hijrah, sampai FPI. Terakhir dah nih, sebelum gua nyuruh kalian buat subscribe ya. Satu kata buat HRS. Satu kata apa? Satu kata buat HRS, Habib Rizik Syihab. Oh, gua kira nama acaranya HRS. Ayo, satu kata buat Habib Rizik Syihab. Satu kata ya? Satu kata aja. Istiqomah. Satu kata buat Habib Rizik, coba ya apa ya? Karena satu kata kan? Satu kata, betul. Karena istiqomah itu ya memang harus terus diingatkan kepada semua, bukan hanya ulama tapi kita juga. Ya mudah-mudahan kata istiqomah itu membuat beliau tetap bersemangat walaupun dalam ujian yang memang sudah dilalui para salafus soleh ya. Betul, salafus soleh ujiannya pun wah. Imam Bukhari, semua kan mengalami ya penjara. Oh ini lagi di ini buat biar bisa nulis kitab gitu kan. Dibuang ke negeri lain. Oh ini safar, ini liburan. Jadi berarti emang para ulama mereka kan gitu kan? Gitu ya. Iya ulama tuh relax. Makanya tetap sip gitu kan ketika ini juga santai, relax. Tapi dia pun bisa mengeluarkan kata-kata keadilan yang harus ditegakkan gitu kan. Tetap ya. Karena jihad terbesar itu adalah mengatakan kebenaran di depan pemimpin sebuah negeri. Jadi ketika berat itu kebenaran itu bisa disampaikan, apapun resikonya ya dia sudah insya Allah berada di jalan yang lurus. Amin. Ya mudah-mudahan rezim yang di sekarang jihad juga, yang lurus. Ya. Mudah-mudahan rezim yang sekarang juga bisa dapat hidayah. Amin. Ya Allah. Mungkin itu aja dari kamu saja gitu ngobrolnya hari ini. Taufik. Mohon maaf kalau ada pasti banyak kekurangan ya dari omongan saya. Jangan terlalu berekspektasi tinggi. Doain aja si Ucai ini yang ilmunya mah aduh cuman debu-debu di sendal ulama lah gitu. Nanti kapan-kapan mungkin kita bisa dawa bareng ya. Kita bisa dawa bareng kalau misalnya udah nggak pandemi lagi kita besukan bareng-bareng gitu sama Kang Ucai teman-teman ya. Dan setelah ini mungkin bakal ada lagi video sama Kang Ucai saya karena banyak banget yang pengen saya tanyain. Belum keluarganya belum nih. Saya pengen nanyain juga tanggapan istri. Terus orang nggak usah lah itu. Jadi untuk teman-teman semua makasih udah nonton ya. Makasih buat Kang Ucai sekali lagi. Sama-sama ya. Dan juga kalian jangan lupa di subscribe ya. Subscribe, follow dan di share ya video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Khususnya bisa jadi asbab hidayah buat saya sendiri yang di sini dan teman-teman yang di sini. Amin. Sekian dari saya, kebaikan datang dari Allah dan keburukan dan kelemahan ini datang dari kami semua yang di sini. Karena kami semua di sini masih dhaif dan lemah ya. Untuk kesimpulan majelis kita tutup dulu dengan doa kifarat majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Haji gitu ya. Bye bye Ya.